Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin banyak yang menunggu-nunggu ya jawaban dari soal yang sudah sebelumnya diberikan, yaitu materinya tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya Ibu sudah ngasih 5 soal ya kepada anak-anak di kelasnya Ibu. Nah, kita bahas aja langsung ya. Untuk soal yang pertama. Nah, di sini kan soal yang pertama itu carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat di sini kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, bisa menggunakan faktorisasi. Yang kedua, bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna dan bisa menggunakan rumus ABC. Oke. Nah, kalau misalkan nemu soal seperti ini, kita bisa selesaikan dengan faktorisasi. Kita lihat dulu di sini ya, untuk x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Maka kita lihat sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, di mana A itu sama dengan 1, yaitu merupakan koefisien dari x kuadrat, kemudian B-nya bernilai 3, merupakan koefisien dari x, kemudian ada nilai C-nya adalah min 28. Nah, langkah yang pertama, kita cari dulu faktor dari C-nya, yaitu dari min 28. Kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 28? Nah, di sini ada 7 dikali min 4, ada min 7 kali 4, ada min 28 dikali 1, kemudian ada 28 kali min 1, kemudian ada 14 kali min 2, dan min 14 dikali 2. Kita sudah menemukan faktor-faktor yang menghasilkan nilai dari min 28. Nah, langkah yang kedua, kita pilih pasangan faktor dari masing-masing faktor. Di sini, kalau misalkan dijumlahkan itu hasilnya itu sama dengan nilai B-nya. Di mana nilai B-nya itu yaitu sama dengan min 3. Kita cari di sini, ada 7 dengan min 4, ada min 7 dan 4. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan 7 dengan min 4, kita jumlahkan berarti nanti hasilnya adalah 3. Nah, kita coba yang berikutnya, ada min 7 dan 4. Kalau misalkan kita jumlahkan berarti nanti hasilnya min 3. Nah, berarti kita pilih yang ini ya, min 7 kali 4, berarti kita pilih min 7 dan 4. Oke, kita dapat min 7 dan 4. Kemudian, kita buat faktornya. Kita lihat di sini. Kalau x kuadrat berarti x-nya ini jumlahnya ada 2. Jadi kita buat dulu di sini 2 kurung x, di sini juga x. Lalu kalau sudah, kita tinggal tambahkan tadi faktornya. Min 7 kita tulis di sini, kemudian 4 kita tulis di sini. Jadi faktornya itu x dikurangi 7 dikali x ditambah 4. Lalu kita sama dengan kan 0, karena di sini kan sama dengan 0 ya di soalnya. Nah, kemudian baru kita cari faktornya, kita cari nilai x-nya. Yang selanjutnya di sini x dikurangi 7, kita sama dengan kan 0, maka sehingga diperoleh x-nya sama dengan 7. Jadi min 7 ini dipindah ke ruas sebelah kanan, yang tadinya min jadi plus, jadi x-nya sama dengan 7. Kemudian x ditambah 4 sama dengan 0. Sama dengan sebelumnya, berarti 4-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga diperoleh x-nya sama dengan min 4. Nah, berarti udah ketemu ya jawabannya, x-nya sama dengan 7, dan x-nya sama dengan min 4. Oke, berarti jawaban yang betul adalah yang A, ya, 7 dan min 4. Oke. Nah, selanjutnya di sini soal yang kedua, selidikilah jenis akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini jenis akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat tuh kita tinggal cari nilai D. Apa sih itu D? D itu
Diskriminan. Nah, untuk mencari diskriminan, caranya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, kita coba ya. Soalnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 3. 1 dari koefisien X kuadrat, 5 dari koefisien X, dan 3 dari konstanta. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya sama dengan 5, berarti 5 kuadrat. Dikurangi 4 dikali A-nya yaitu sama dengan 1, dikali C-nya yaitu sama dengan 3. Oke, kita hitung. 5 kuadrat berarti 25. Dikurangi 4 kali 1, 4. Dikali 3. 4 dikali 3 berarti 12. 25 dikurangi 12 berarti 13. Nah, di sini kalau misalkan diskriminannya lebih dari 0, di sini berarti 13 kan lebih dari 0 ya, maka nilai D-nya memiliki akar real yang berbeda. Kalau misalkan sama dengan 0, berarti nanti memiliki akar kembar. Ini kan lebih dari 0. Kalau misalkan sama dengan 0, berarti memiliki akar kembar. Kemudian kalau misalkan di sini nilai D-nya kurang dari 0, berarti D-nya itu memiliki akar tidak real. Bukan ya, bukan tidak memiliki akar, tapi akar tidak real. Jadi yang poin A ini kalau misalkan D-nya kurang dari 0, kalau ini berarti jawaban yang tadi yang lebih dari 0. Kalau ini sama dengan 0. Oke. Lanjut. Soal yang ketiga, di sini jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan nilai dari X1 ditambah X2. Nah, ini berkaitan dengan rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita cari dulu dari persamaannya yang kita udah soal, yaitu X kuadrat tambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya yaitu sama dengan 1. Kemudian B-nya yaitu sama dengan 8. Kemudian C-nya berarti 16. Tinggal kita masukkan untuk mencari rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu simpelnya yaitu dengan menggunakan min B per A. Jadi secara singkatnya dengan min B per A. Kita tidak perlu cari akar-akarnya dulu, X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu. Tapi kita bisa langsung menentukan dengan cara min B per A. Min, oke, kita tulis min, terus B-nya yaitu sama dengan 8 dibagi A. A-nya yaitu sama dengan 1. Min 8 per 1. Min 8 dibagi 1. Berarti hasilnya adalah min 8. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Nah, soal berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 4 sama dengan 0. Pertanyaannya yaitu tentukan nilai dari X1 dikali X2. Nah, kita cari dulu ya nilai A, B, dan C-nya. Dari 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti A-nya yaitu sama dengan 2. Kemudian B-nya yaitu sama dengan 7. Dan C-nya yaitu sama dengan min 4. Kalau tadi rumus jumlah, nah sekarang berarti hasil kali, rumus jumlah dan rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada cara simpelnya. Jadi kita tidak perlu cari dulu akar-akarnya, tidak perlu cari X1 dulu berapa, X2 berapa. Tinggal kita masukkan saja. Untuk mencari rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, itu caranya adalah dengan kita masukkan C
dibagi dengan A. C-nya yaitu min 4, dibagi A-nya yaitu sama dengan 2. Oke, min 4 dibagi 2 berarti hasilnya adalah min 2. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya. Nah, di sini pertanyaan berikutnya yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 2 dan 5. Nah, untuk persamaannya ini berarti akar-akarnya sudah ada ya. X1-nya sudah ada, X2-nya sudah ada. X1-nya berarti min 2, X2-nya berarti 5. Oke, berarti kita tulis dulu ya, X1 sama dengan min 2, kemudian X2-nya sama dengan 5. Nah, untuk mencari untuk mencari persamaan kuadrat baru, yaitu dengan cara X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2. Nah, untuk X1 dan X2 kan sudah ada, yaitu min 2 dan 5. Tapi tinggal kita cari dulu di sini. Kita jumlahkan, kemudian baru dikalikan. Kita hitung dulu ya, di sini untuk penjumlahan akarnya. X1 ditambah X2, berarti X1-nya min 2, ditambah X2-nya 5, berarti min 2 ditambah 5, hasilnya adalah 3. Kemudian selain itu kita kalikan juga X1 dikali X2 berarti min 2 dikali 5. Min 2 dikali 5 berarti min 10. Nah, tinggal kita masukkan. X kuadratnya kita tulis tetap, yaitu X kuadrat lagi. Kemudian dikurangi X1 ditambah X2 tadi hasilnya adalah 3. Berarti kita tulis 3. Kemudian kita tambahkan X, berarti 3X. Kemudian di sini ditambah X1 dikali X2. Tadi hasilnya adalah min 10. Nah, ditambah min 10. Jadi plus ketemu min berarti hasilnya min. Berarti kita tulis hanya minnya saja di sini. Berarti X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat barunya yang ini yang terakhir ya. Yang X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ini ya. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, ini soal yang terakhir ya, yang kelima. Nah, untuk pembahasan soal persiapan US kali ini, ada 5 soal yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sukses terus. Mudah-mudahan ujian sekolah nanti bisa mengerjakan dan lancar. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.